Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an dallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah. Di antara yang kita syukuri adalah siang ini kita bisa hadir di rumah Allah. Saat manusia sekarang sibuk dengan dunianya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuat kecintaan kita kepada Allah semakin hari semakin bertambah. Dan mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah mencintai kita, kita mencintai Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ingin beruntung. Dan itu merupakan fitrah manusia. Jadi semua manusia ingin beruntung apapun profesinya. Maka Allah pencipta alam semesta yang maha mengetahui, yang Rahman dan Rahim. Rahman, rahmatnya melimpah. Rahim, rahmatnya tidak pernah putus. Karena ada yang melimpah tapi terputus. Contoh, terjadi banjir di Sungai Siak, melimpah Sungai Siak, tapi ada sangatnya dia terputus. Tapi Allah rahmatnya melimpah dan tak pernah putus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian di antara pemahaman yang diberikan oleh mufassir tentang pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang mengatakan, memberikan petunjuk kepada kita. Kalau kalian ingin beruntung, satu di antaranya yang harus dilaksanakan adalah wa yuqimunas shalah. Dirikan salat. Maka ketika Allah menjelaskan 5 tanda orang takwa, satu di antaranya mendirikan salat, ayat ditutup oleh Allah, ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau ingin kita hidup ini beruntung, dalam pengertian nanti akan mendapatkan surga di dunia, di barzah dan di akhirat, maka Allah beri petunjuk salat. Untuk bisa sebagai bahan evaluasi, isi surga itu 3: aman, damai, dan kebaikan.
Jadi ketika hidup ini aman, penuh dengan kedamaian, bisa berdamai dengan diri, bisa berdamai dengan yang di luar diri, kemudian selalu rindu, senang berbuat kebaikan, itu sudah merupakan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apakah sekadar mendirikan sholat orang sudah beruntung? Tunggu dulu. Para mufassir sepakat bahwa kalau kita ingin menafsirkan satu ayat, cari dulu keterangannya ayat yang lain, di surat yang lain, atau di ayat berikutnya. Tapi yang jelas, tafsirkanlah ayat dengan ayat dulu. Kalau tidak ketemu, baru dengan hadis. Maka di surat Al-Mu'minun Allah jelaskan, yang juga memakai kata beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tadi dikatakan Allah, kalau kalian mendirikan salat, kalian beruntung. Tapi rupanya dijelaskan oleh Allah, orang mukmin. Dan memang sebelum ayat mendirikan salat itu ada kata alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Di sini Allah gabungkan antara iman dengan salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang mukmin yang mana? Yang dia di dalam melaksanakan salat itu khusyuk. Khusyuk di antara pengertian yang diberikan oleh para ahli bukan berarti kita nggak tahu apa-apa, tapi merasakan nikmatnya sholat. Itulah khusyuk. Kalau diartikan nanti khusyuk nggak tahu apa-apa, berarti Nabi pernah nggak khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena beliau pernah jadi imam, kemudian terdengar tangis anak, beliau perpendek ayatnya. Nah, beliau memang memerintahkan kalau kalian jadi imam ringankan, ya, jangan memberatkan, karena di dalamnya macam-macam orang, ada yang sakit, ada yang punya keperluan dan lain sebagainya. Maka beliau pada suatu kali jadi imam, terdengar tangis anak, beliau pendekkan ayatnya. Artinya apa? Beliau tahu suasana sekeliling, tapi beliau menikmati sholat. Karena beliau mengatakan di antara yang paling menyenangkan beliau adalah sholat. Jadi sholat khusyuk adalah sholat yang merasakan nikmat dalam sholat itu. Maka Allah mengingatkan orang yang akan beruntung itu orang yang sholatnya khusyuk. Nah, keuntungannya nanti setelah dijelaskan ayat berikutnya, maka ditutup ulaika humul warisun. Orang yang salat khusyuk itu mewarisi. Apa yang diwarisinya? Yang Nabi selalu bilang, kalau kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Alladzina yarisunal Firdaus. Orang yang khusyuk salatnya pasti dia akan mewarisi Firdaus, surga yang paling nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sudah saatnya kita bersama untuk mengevaluasi sholat kita selama ini. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang dijelaskan oleh ayat ini yang sholatnya khusyuk? Bermacam cara yang dikemukakan oleh para ulama hasil dari ijtihadnya, bagaimana supaya kita sholat khusyuk. Pada kesempatan ini saya ingin memakai pendapat pertama, sholat akan khusyuk apabila kita memahami, menghayati, merasakan siapa yang kita berhubungan dengannya. Jadi kita tahu, karena kata sholat itu diantara artinya berhubungan. Jadi siapa yang kita berdialog dengan dia, kita harus tahu. Dengan siapa kita berhadapan, wajah tu wajahiyah, ini dengan siapa? Aku hadapkan wajahku kepada Fatiras samawati wal ardh,
pencipta alam semesta. Nah, karena itu ya, maka dalam ayat surah Al-Baqarah awal itu didahulukan iman dari sholat, tanda orang yang akan beruntung tadi. Artinya apa? Kita betul-betul sudah yakin sampai ke kalbu kita, tasdiqun bil qalbi. Baru nanti kita ucapkan dengan lidah, wa iqraru bil lisan, dan kita buktikan dengan perbuatan kita. Di antaranya dalam sholat, kita sudah mantap betul meyakini, membenarkan, menghayati bahwa yang kita hadapi ini atau yang kita berhubungan dengan dia adalah keberadaannya 99 dari asma'nya. Nama zatnya Allah, satu-satunya nama Allah yang 99 dalam sebuah hadis yang tidak diterjemahkan. Jadi Allah tidak diterjemahkan. Dan itu disebut oleh para teolog atau ahli akidah Islam, mutakallim, itu disebut dengan ismu zat, nama zatnya Allah. Siapa yang memberi nama? Dia sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Allah kasih tahu namanya kepada Musa. Tidak ada ilah kecuali aku. Abdikan dirimu kepadaku. Dirikanlah salat untuk zikri, untuk menyebutku, mengingatku. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi pertama syarat untuk khusyuk dalam pendapat ini, kita harus paham betul, mengerti dan menghayati siapa yang kita berdialog dengannya ini, yaitu Allah. Nah, karena itu kita dituntut untuk betul-betul iman yang mantap, ya. Iman kepada Allah, mengerti betul keberadaan Allah itu bagaimana. Nah, itulah yang dijelaskannya lewat namanya 99, ya, yang dijelaskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Rahman dan Rahim. Nabi menjelaskan rahmat Allah itu 100. Kata Rahman dan Rahim seakar dengan kata rahmat. Sedangkan rahmat Allah itu kata Nabi, innalillahi ta'ala mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat yang diturunkan ke dunia ini baru satu. Anzala minha rahmatan wahidah. Sedangkan yang 99 ditakhirkan. Wa akhalallahu ta'ala tis'an wa tis'ina rahmah yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Kapan diserahkan yang 99 itu? Di hari kiamat. Teks yang dipakai oleh Nabi adalah kiamah, bukan akhirah. Maka ahli menjelaskan bahwa bagian rahmat Allah yang 99 akan diberikan oleh Allah di alam barzakh, di kubur. Kenapa? Karena di sana sudah qiyamul adli, keadilan sudah berdiri. Ya, maka mulailah diberikan bagian yang 99. Karena itulah dalam beberapa hadis Nabi bahwa orang mukmin di alam sana menikmati surga. Setiap pagi dan sore ditayangkan kepadanya surga. Kemudian peralatan tempat dia di sana diambil dari surga. Dan terakhir, kalau pertanyaan dari Munkar dan Nakir terjawab dengan sempurna, maka pasti Munkar Nakir akan mengatakan, tidurlah Anda bagai tidurnya pengantin. Artinya apa? Nikmatilah kenikmatan di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan seterusnya. Jadi ada 99, mari kita pelajari, dan seharusnya kita memiliki, ya, buku yang menjelaskan tentang Al-Asma'ul Husna. Kenapa? Karena salat itu akan khusyuk kalau kita tahu dengan siapa kita sedang berdialog, kepada siapa kita sedang menghadap. Itu pertama.
Yang kedua, paham apa yang dibaca. Jadi paham kita mulai paling tidak dari Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa makna Allahu Akbar? Terhunjam ke dalam kalbu kita. Paling tidak dari sana akan keluarlah sifat sombong dari kita. Karena kata akbar seakar dengan kata kibir, seakar dengan kata istakbaro. Di mana pertama yang dijelaskan oleh Allah yang memiliki sifat sombong ini adalah tadinya dia bosnya malaikat. Tadinya dia leluasa masuk ke dalam surga. Tapi ketika perintah kepada dia untuk bersujud kepada Adam, dia tidak mau. Maka dialah makhluk pertama yang sombong kepada Allah. Maka dikatakan oleh Allah, aba wastakbara makana minal kafirin. Iblis itu enggan untuk sujud dan membesarkan diri, sombong di dalam dirinya, sampai dia kita katakan kata-kata yang menghina Adam menurut dia akan hina, tapi tidak. Apa katanya? Aku takkan pernah sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah, karena aku dari api, dia dari tanah. Sombong. Maka Allahu Akbar kalau kita pahami, mudah-mudahan itu mengeluarkan sifat sombong dalam diri kita. Jadi intinya memahami. Kemudian alangkah indahnya surat Al-Fatihah, satu-satunya surat Fatihah yang dijawab oleh Allah ketika dibaca dalam solat. Di luar solat tidak. Belum pernah saya menemui satu nas pun bahwa Allah menjawab surat Al-Fatihah kalau dibaca di luar solat. Tapi dalam solat dijawab. Allahu Rabbi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memujiku. Allah banggakan orang yang sedang salat baca Fatihah kepada zatnya yang agung. Kemudian didengar oleh para malaikat, sehingga membuat malaikat penasaran siapalah dia. Maka nanti ketika dia wafat, malaikat berduyun-duyun menanti rohnya lewat ke Illiyin yang harumnya melebihi kasturi. Itu yang kedua, memahami bacaan salat untuk menunjang kekhusyuan. Yang ketiga, rasakan bahwa salat yang kita lakukan ini adalah salat terakhir. Setelah itu kita wafat. Ini paling tidak tiga ini insya Allah. Mari kita usahakan. Mungkin banyak lagi oleh ulama lain caranya, tapi saya mengambil yang tiga ini. Pertama, pahami dengan siapa kita sedang berdialog. Bagaimana keberadaannya. Itulah yang 99 namanya. Yang kedua, pahami bacaan itu. Yang ketiga, rasakan bahwa solat ini adalah solat terakhir. Mudah-mudahan dengan begitu kita mendapatkan tingkatan solat yang khusyuk dan sudah dipastikan kita pewaris surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.